Hai, kita akan melanjutkan belajar kita ya, fisika 3. Kali ini tentang torsi ya. Oke, jadi secara umum kita punya 4 gaya dalam. 4 gaya dalam. Ada pada setiap bagian atau elemen struktur yang kita miliki, ada 4 kemungkinan gaya dalam yang bisa kita miliki ya. Yaitu yang pertama apa? Gaya normal ya. Normal itu tegak lurus menampang. Jadi ini kalau ada tarik, nah ini kita sebut gaya N, gaya normal. Oke, kemudian yang kedua, momen lentur. Momen lentur ini adalah kalau kita punya ini sebut momen lentur. Yang ketiga, gaya geser atau gaya lintang. Gaya geser atau gaya lintang. Nah, ini semua tanda positif ya. Yang gaya geser atau gaya lintang. Nah, yang keempat adalah momen torsi. Ya, torsi adalah momen. Momen torsi. Torsi adalah momen. Lentur juga momen. Dan momen selalu definisinya gaya dikali jarak. Oke, momen torsi. Hanya momen torsi ini agak susah saya menggambarkannya. Ya, hanya kalau saya gambarkan vektornya, seperti ini. Ya, panahnya 2. Oke, ini torsi. Nah, yang akibat dari N, tegangan yang kita punya juga tegangan normal. Ya, akibat dari N, jadi kalau saya potong, ya, tegangan yang kita punya adalah tegangan normal. Tegangan normal adalah tegangan yang tegak lurus pada penampang. Ini sebesar sigma N dibagi A. Ya, sigma. Sigma ini disebut tegangan normal. Normal karena ini tegak lurus penampang. Ini normal. Oke, demikian juga ketika kita punya M, momen lentur, tegangan yang terjadi ya, kalau di sini dipotong misalnya, di sini dipotong, maka kita lihat tegangan yang terjadi adalah di garis netral tegangannya 0, di garis netral tegangannya 0, terdistribusi secara linier. Ya, kalau seperti ini berarti di sisi atas dia akan tertekan, sedangkan yang di sini tertarik. Ini tarik, ini tekan. Oke, ini juga normal. Kenapa normal? Ya, karena tegak lurus ya, ini tertekan, di sini tertarik. Nah, ini juga tegak lurus. Ya, ini normal M Y per I. Nah, ini normal, dua-duanya normal. Nah, akibat geser yang kita miliki juga, kalau misalnya kita potong di sini, ya, tegangan yang terjadi adalah tegangan geser. Ya, tegangan geser. Ini tau tegangan geser. Distribusinya bukan lagi linear tetapi parabolik, yang di sini maksimum, di sini 0. Di garis netral maksimum, di ujung-ujung atau di serat terjauh 0. Ini tau P Q per B I. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita punya torsi? Momen torsi. Momen itu gaya kali jarak. Oke, ini yang kali ini akan kita bahas. Ya,
Ya, sekarang saya hapus momen torsi. Torsi atau twisting moment atau torsional moment sama aja. Oke, sekarang saya pengen tunjukkan ini. Ya, sekali lagi. Momen, ini momen, dia akan membuat balok kita melengkung seperti ini. Kita sebut ini momen lentur, flexure moment. Ya, ini juga momen. Ini juga kita sebut momen lentur. Yang seperti ini, sisi sini tertarik, sisi sini tertekan. Ini momen lentur. Jadi kalau saya sebut ini X, ini Y, misalnya ini X, ini Y, ya, momen terhadap sumbu X. Ini X, momen terhadap sumbu X. Ya, kalau ini X, ya, momen terhadap sumbu X. Momen terhadap sumbu X akan menghasilkan momen lentur. MX, ya, kalau ini disebut X, so ini terserah ya, tergantung siapa mau memberikan istilah. Ya, kalau ini kita beri X, MX akan menjadi momen lentur. Serat bawah tertarik, serat atas tertekan kalau momen lenturnya seperti ini. Ya, kalau ini X, ini Y. Misalnya ini Y, ini Y. Momen terhadap Y. Momen terhadap Y, jadi ininya searah Y, ya, ibu jari searah Y, searah Y. Ini MY. Momen terhadap Y, ini juga momen lentur. Nah, sekarang kalau ini sumbunya, ini Z, misalnya, ya, saya beri nama Z. Momen terhadap Z, apa yang terjadi? Momen terhadap Z. Nah, ini bukan lagi momen lentur, ini yang disebut torsi. Momen terhadap sumbu memanjang, sumbu aksial memanjang. Ya, ini sumbunya, momennya. Ini torsi namanya. Nah, tolong dipahami, ya. Ini yang akan kita diskusikan. Oke. Nah, torsi ini memang agak complicated. Ya, kita akan belajar kalau misalnya saya punya batang yang bundar, penampangnya bundar. Batang yang penampangnya bundar, nah ini kalau mengalami momen torsi, ya, torsi. Oke, sorry mungkin agak susah memperagakan karena ini sendiri busa ya, busa, jadi agak susah memperagakan. Jadi kalau ini saya putar seperti ini, nah garis yang tadinya ini, garis longitudinal ini, yang tadinya lurus, datar ini, kalau saya putar begini, dia juga tetap lurus, tetapi mengalami perputaran, rotasi. Ya, yang tadinya datar seperti ini, setelah, nah, jadi twisting ininya, tapi dia tetap lurus. Dia tetap lurus. Nah, demikian juga dengan garis radial ini. Garis radial ini ketika dia mengalami torsi, tadinya lurus, dia tetap lurus. Tetapi memang mengalami puntir atau twisting, jadi ada rotasi. Tetap lurus, tadinya lurus, dia tetap lurus. Tetapi yang tadinya vertikal, sekarang tidak lagi vertikal, miring. Ya, oke, satu lagi. Ini garis lingkaran ini, ya, tadinya ini penampang ini lingkaran, ketika di twist dia tetap lingkaran, dia tetap lingkaran. Nah, ini perilaku penampang batang dengan penampang bundar. Nah, ini cukup menolong sebenarnya, perilakunya cukup sederhana sebenarnya, ya. Dan ini penampang ini tetap jadi penampang yang datar. Semula datar, tetap
datar. Agak beda atau sangat berbeda kalau penampangnya tidak bundel. Kalau ini tadi bundel. Kalau tidak bundel, misalnya 4 persegi panjang atau bujur sangkar, ceritanya beda. Ini yang tadinya lurus, longitudinal line yang tadinya lurus, ketika di twist dia tidak lagi lurus. Dia tidak lagi lurus. Lain dengan ini tadi. Ketika ini tadi lurus, ketika di twist dia tetap lurus walaupun mengalami rotasi. Ya, ada perputaran sudah. Kalau ini enggak. Tidak. Nah, demikian juga garis ini. Yang tadinya datar, tadinya lurus, ya, ini tidak lagi lurus. Tidak lagi lurus. Oke, demikian juga sebenarnya penampang ini tidak lagi datar. Hanya saya sulit memperagakannya. Ya, itu yang disebut karena pengaruh warping. Oke, sekarang kita akan fokus pada ini dulu, penampang batang dengan penampang bulat. Oke, saya akhiri di sini dulu video ini. Setelah itu saya akan fokus ke batang dengan penampang bulat. Kita akan coba menentukan berapa besar atau tegangan apa yang terjadi ketika batang menerima torsional moment dan bagaimana menentukan distribusi maupun besarnya. Oke, terima kasih. Stay tune. Kita lanjut ke video berikutnya. Thank you.